tuang alat dan bahan yang diperlukan antara lain 1. Pembakar Bunsen untuk sterilisasi. 2. Media cair yang sudah disterilisasi menggunakan autoclave. 3. Menggunakan spuit. 4. Cawan Petri atau plate yang sudah disterilisasi. 5. Standar McFarland. 6. Cairan bisa menggunakan aqua desteril, PBS atau fosfat buffer salin, atau menggunakan NaCl fisiologis. Yang terakhir, kita menggunakan vortex untuk menghomogenkan suspensi yang digunakan. Langkah pertama, kita siapkan cairan. Kita bisa menggunakan aqua desteril. Kemudian kita gerus organ dulu apabila sampelnya dalam bentuk organ, dan kita buat suspensi seperti ini. Setelah itu kita bandingkan kekeruhannya dengan standar McFarland. Kekeruhannya harus sama. Apabila terlalu keruh, bisa ditambahkan aqua desteril lagi. Yang kedua, kita ambil dengan menggunakan spuit sebanyak 1 mili dari suspensi yang sudah jadi tadi. Sebelum dimasukkan dalam spuit, kita homogenkan dulu suspensi yang tadi sudah jadi dengan menggunakan vortex. Tahap selanjutnya, kita siapkan cawan Petri steril. Kita beri penomoran label sesuai dengan sampel. Kemudian suspensi yang tadi kita ambil, kita tuangkan 1 mili ke dalam cawan Petri. Kita tuangkan media yang masih cair, kurang lebih suhunya 50 derajat Celcius, ke dalam cawan Petri yang berisi sampel suspensi tadi. Kurang lebih kita tuangkan sebanyak 20 ml. Kita goyang-goyangkan cawan Petri tadi hingga bahan bakteri bercampur rata dengan bahan media. Kita biarkan Petri dish tersebut sampai membeku medianya, kurang lebih 45 menit. Media yang sudah padat kita masukkan ke dalam inkubator. Kita tunggu selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kedua, kita lakukan metode spread. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain media yang sudah padat pada cawan Petri. Kedua, kita membutuhkan Bunsen untuk sterilisasi. Ketiga, kita membutuhkan spreader atau batang bengkok. Kita membutuhkan spuit 1 cc, dan kita membutuhkan suspensi dari sampel. Yang terakhir ada vortex untuk menghomogenkan cairan atau suspensi yang kita buat. Langkah kerjanya, pertama, suspensi yang sudah kita buat kita homogenkan menggunakan vortex. Langkah kedua, suspensi yang sudah berhasil kita homogenkan tadi kita ambil menggunakan spuit sebanyak 0,2 ml. Teteskan 0,2 ml suspensi tadi pada media padat yang sudah jadi. Selanjutnya, kita ratakan suspensi yang sudah dituangkan pada media tadi dengan spreader atau gelas bengkok.
sampai rata. Tentunya gelas bengkoknya sudah disterilisasi menggunakan autoclave. Biarkan atau tunggu selama 15 menit agar suspensi dan medianya menjadi satu dan sampai kering. Selanjutnya kita lakukan inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 24 jam, keesokan harinya kita amati pertumbuhan bakteri pada media tersebut. Sekarang kita membahas tentang metode penggoresan. Biasanya disebut dengan metode strip untuk mendapatkan koloni yang terpisah. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain: pertama, media yang dalam bentuk plate, media padat, bisa media selektif, media umum, atau media diferensial. Yang kedua, pasti kita membutuhkan Bunsen untuk sterilisasi ose. Nah, ini kita menggunakan ose bulat dengan ujungnya bulat. Kemudian ada spatel. Jika kita menggunakan sampel organ, bisa disterilisasi dengan pemanasan menggunakan spatel ini. Ada pinset, harus disterilisasi dulu menggunakan api Bunsen. Dan ada gunting jika menggunakan sampel yang bentuknya padat atau organ. Kemudian ada cotton swab steril. Ini ada koloni bakteri yang sudah ada jika kita mau memurnikan atau memperbanyak koloni yang sudah ada. Ini ada sampel dalam bentuk cairan. Ini pada media enrichment yaitu selenite broth. Biasanya untuk salmonella kita menggunakan enrichment. Organnya dimasukkan ke dalam medium ini. Dan tentu kita membutuhkan alkohol. Kerjanya, pertama kita bersihkan dan kita desinfeksi dulu meja yang kita gunakan dengan alkohol. Tahap kedua, kita siapkan media yang akan digunakan. Kita beri label dulu, biasanya label meliputi tanggal agar tahu usia koloninya berapa hari dan kode sampel. Kemudian kita beri garis untuk pembatas. Jika menggunakan metode kuadran, bisa dibuat 4 garis. Ini metode kuadran, seperti ini. Nah, dalam metode kuadran ini kita coba menggunakan sampel dalam bentuk cairan atau suspensi, yaitu dari selenite broth. Kita menggunakan cotton swab steril. Kita buka dulu. Lalu kita swabkan ke bagian awal, bagian pertama yang kita beri tanda. Tahap selanjutnya, kita bakar ose di atas api Bunsen dengan posisi tegak lurus sampai kelihatan bara api berwarna merah. Setelah itu kita dinginkan bentar. Kita tunggu, jangan sampai panas kemudian dilakukan strik karena nanti bakterinya akan mati. Sambil menunggu kita jelaskan dulu. Ini metode kuadran sudah kita bagi 4, berarti ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ini yang sudah kita swab sampel tadi di nomor 1. Nah, selanjutnya kita strik dulu menggunakan api Bunsen di dekatnya.
Setelah strik bagian pertama tadi, ose yang sudah dipakai kita bakar lagi sampai keluar bara api berwarna merah. Kita dinginkan lagi, kita tunggu. Selanjutnya kita strik di bagian nomor 2. Ini bekas strik nomor pertama. Kita goreskan beberapa bagian saja menyentuh goresan yang pertama. Untuk goresan selanjutnya tidak menyentuh goresan pertama. Secara perlahan. Kita bakar lagi osenya. Dan kita dinginkan. Nah, sekarang kita mau memulai strik di bagian nomor 3. Kita ambil ose yang sudah dingin tadi, yang sudah dipanaskan dan sekarang sudah dingin. Ini ada bekas strik nomor 2. Kita sentuhkan di bagian nomor 2 dulu beberapa baris. Untuk selanjutnya tidak menyentuh strik nomor 2. Kita bakar lagi ose untuk tahap terakhir. Kemudian kita dinginkan. Nah, sekarang kita akan strik di tahap keempat, tahap terakhir. Kita ambil ose yang tadi sudah dipanaskan dan sudah dingin. Untuk strik keempat ini agak renggang, beda dengan yang pertama. Jika yang pertama sangat rapat, strik keempat ini renggang dengan menyentuh bagian nomor 3 dulu. Dan tahap terakhir, kita panaskan lagi osenya sampai keluar bara api merah sehingga osenya steril lagi. Kemudian kita letakkan semua alat dan bahan. Hasil dari strik kita masukkan ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 18 sampai 24 jam. Kita akan melakukan strik metode T. Sebelumnya kita desinfeksi dulu meja menggunakan alkohol. Nah, ini metode T. Sekarang kalau metode kuadran tadi ada 4, kalau metode T ini ada 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Kita buat menjadi 3 bagian. Pada metode T ini kita akan melakukan pemurnian dari koloni yang sudah ada. Nah, ini sudah didapatkan koloni bakteri, namun belum murni setelah dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Ini juga. Jadi akan kita ambil dari sini. Langkah pertama sama seperti metode kuadran, kita panaskan dulu ose bulat di atas api bunsen. Nah, sampai kelihatan berwarna merah. Setelah itu kita dinginkan. Setelah ose dingin, kita ambil. Kemudian kita akan mencari koloni yang belum murni. Nah, ini ada koloni berwarna merah, ada di tengahnya hitam. Berarti ini bukan koloni yang murni. Bisa jadi ini ada 2 jenis atau 3 jenis bakteri. Kita ambil sedikit saja. Karena satu koloni ini jumlahnya banyak ya, jumlah bakterinya ada banyak. Kemudian kita bagian 1, kita strik secara rapat, harus rapat ya. Setelah itu
kita bakar osenya di atas api bunsen sampai berwarna merah. Kita dinginkan dulu. Selanjutnya kita akan strik bagian nomor 2 ini. Ini nomor pertama, ini nomor 2. Kita ambil ose yang sudah dingin tadi. Ini bagian pertama, terlihat goresan striknya. Kita ambil beberapa baris dari goresan pertama. Untuk selanjutnya ini tidak menyentuh goresan pertama. Sudah, kita tutup, kita panaskan lagi osenya. Kita dinginkan. Terakhir kita akan menggores di bagian nomor 3 ini. Ose yang sudah dingin tadi kita ambil, kemudian kita strik. Ini bagian nomor 2. Kita ambil beberapa bagian, kita strik perlahan. Semakin lama semakin renggang. Kita tutup dulu. Kita panaskan osenya di atas api bunsen sampai merah. Setelah itu kita dinginkan. Strik metode T sudah selesai dan media bisa diinkubasikan selama 37 derajat Celcius 24 jam. Sekarang kita melakukan strik metode sinambung. Biasanya metode sinambung ini digunakan untuk memperbanyak koloni yang sudah ada. Jadi koloni yang sudah terpisah dan sudah murni tapi kita ingin memperbanyaknya, bisa menggunakan metode ini. Jadi satu plate bisa dibagi 2 seperti ini atau langsung satu plate utuh. Tahap pertama, kita panaskan ose bulat di atas api bunsen sampai berwarna merah. Kita dinginkan dulu beberapa saat. Kita ambil sedikit koloni yang akan kita perbanyak. Kemudian kita goreskan secara sinambung, rapat. Terakhir kita panaskan ose di atas api bunsen lagi, kemudian kita dinginkan. Kita akan melakukan metode sinambung lagi. Biasanya dari sampel juga bisa menggunakan cara ini. Ini ada sampel swab dari media amis. Kita ambil, kemudian kita goreskan ke bagian ujung, bagian paling atas. Kita tutup dulu. Kita letakkan sampelnya tadi. Selanjutnya kita bakar lagi osenya sampai berwarna merah. Kita dinginkan. Ose yang telah dingin diambil. Kita buat goresan di atas swab sampel tadi secara sinambung. Kita tutup, kita bakar osenya di akhir.
Setelah itu kita dinginkan. Metode sinambung sudah selesai dikerjakan, kemudian kita inkubasi selama 24 jam.